Secara teknis kalau kita ngelihat dari cara mekanismenya ya mirip sama judi bola. Halo Smart Viewers, kembali lagi bersama Good Talk. Hari ini kita akan membahas tentang binary option nih bersama Pak Gema. Beliau adalah Doctor of Finance. Halo Pak Gema, apa kabar? Halo, luar biasa. Oke, luar biasa. Semoga dalam kondisi yang baik juga ya Pak, karena Ya, masih di terima tengah kasih. pandemi nih. Iya. Oke, Pak Gema, ini saya berangkat dari beberapa waktu belakangan ini kan sedang ramai nih ya fenomena tentang binary option dan berbagai broker ilegal yang muncul di tengah masyarakat. Nah, mungkin bisa dimulai dari binary option sendiri, itu sebenarnya apa sih, Pak? Oke, kalau kita bicara dengan binary option itu, kalau kita bicara optionnya dulu itu kan hak opsi beli ya. Jadi Oke. optionnya itu sendiri kan sebuah instrumen investasi sebenarnya. Nah, sekarang muncul yang namanya binary option. Sebenarnya binary option itu merupakan pengembangan daripada financial spread betting yang tahun 2009 mulai muncul. Terus kemudian dikemas dengan yang namanya binary option. Jadi artinya orang itu diberikan kesempatan untuk guessing, menebak sebenarnya Oke. harga itu naik atau turun. Karena 1 dan 0 kan itu angka binary, biner ya, 1 atau 0 dalam kurun waktu tertentu kita disuruh nebak ibaratnya harga itu di atas atau di bawah gitu. Mereka rubah menjadi buy atau sell. Jadi itu sebenarnya dengan underlying seakan-akan itu adalah finance. Jadi underlying-nya yang ditebak bukan bola, bukan hidup mati gitu, tapi ya ambil aja instrumen keuangan, baik itu di forex, di gold, di kripto, tentu kita bisa tebak gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga dan sedang ramai nih di tengah media sosial. Ini Pak Gema, apakah binary option ini sama nggak sih sama judi gitu? Oke, secara prinsip kalau kita ngelihat dari cara mekanismenya ya mirip sama judi bola, apalagi kalau misalnya profit cuma 80%, ya. Kalau menang itu cuma dapat 80%. Kalau kalau kalah 100%, ya. Nah, ini yang berbahaya sekali kan. Terus kemudian dari Australia itu juga pengawas pasar modalnya mengatakan bahwa ini tuh mirip atau bukan mirip atau ya menyerupai judi, dia bilangnya begitu. Oke. Nah, ini berbicara mengenai binary option ini sendiri kan sebenarnya beberapa waktu terakhir ini kan pemerintah sudah banyak ya menutup binary option ini sendiri. Nah, menurut Pak Gema ini fenomena ini seperti apa sih? Ya, jadi ini bicara tentang ini ya, korban ya, benar ya? Ya. Ya, korban yang terjadi mereka merasa dirugikan. Jadi ini karena minimnya literasi sebenarnya. Oke. Tidak ada kejadian-kejadian aneh ini tanpa adanya demand juga. Karena mereka itu pingin sebisa mungkin kaya cepat. Terus kemudian mereka tidak mau belajar, mereka tidak tahu itu apa, diiming-imingi lah dengan flexingan daripada influencer ini. Akhirnya mereka mau pingin instan gitu. Coba kalau mereka suruh belajar, mereka nggak mau. Walaupun ini sama-sama investasi, kata mereka, trading juga. Tapi mereka suruh investasi yang benar kayak di saham kayak gitu. Mereka merasa bahwa ya terlalu lama lah, yang kayak gini aja lebih cepat gitu. Oke. Kalau flexing sendiri ini seperti yang disebutkan Pak Gema itu apa sih? Pak, mungkin ada smart viewers yang kurang tahu juga ya mengenai istilah ini. Istilah flexing itu kayak kita memamerkan sesuatu lah sebenarnya. Kita selalu pamer dan show off gitu ya. Tapi lebih di arah konotasinya gitu, bahwa pamer itu untuk tujuan tertentu. Apalagi sekarang mereka ini memamerkan sesuatu yang pada akhirnya dipakai untuk menarik orang berminat untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, aktivitasnya yang sama mereka dijerumuskan lah ke dalam dunia ini, binary option ini. Oke. Nah, ini tadi melihat dengan adanya binary option ini dan segala yang sudah terjadi nih ya, dan sedang ramai ini, apakah ini berarti mencoreng ekosistem dari investasi yang sudah ada selama ini, Pak Gema? Sangat
Jadi Oke. benar-benar sangat mencoreng. Kenapa? Mm-mm. Karena investasi yang benar akhirnya dianggap juga seperti hal-hal kayak begini gitu. Nah, Oke, ini oke. yang benar-benar membuat kita mesti mengedukasi lebih dalam kepada mereka semua bahwa apa yang terjadi di binary option itu bukanlah sebuah investasi. Itu yang penting. Walaupun memang barangnya Mm-mm. itu menggunakan market forex lah, gold lah, dan seterusnya. Tetapi ini bukan investasi. Oke. Melihat kondisi ini, menurut Pak Gema, apakah kasus binary option ini akan memiliki akhir nih, Pak Gema? Kalau dibilang di dunia sih masih terus besar ya. Kalau Mm-mm. dibilang apakah akan ada akhirnya, mungkin suatu ketika tuh kalau masyarakatnya demand-nya sudah nggak ada ya mereka akan berakhir. Nah, tinggal bagaimana sekarang demand-nya ini, manajemen demand-nya ini bisa nggak kita atur. Tapi kalau misalnya di Indonesia nih khususnya, semakin Oke, rendahnya literasi dan orang tidak mau peduli, dan pemerintah juga tidak mengambil tindakan represif, oke, ya tidak akan selesai. oke, oke. Berarti ini bergantung juga pada demand atau kebutuhan dari kelompok masyarakat itu sendiri ya, Pak Gema? Betul, betul. Semuanya kan supply and demand ya. Kalau misalnya Mm-mm. kita mau berangkat supply-nya, tapi kalau demand-nya nggak disadarkan juga percuma ya. Kayak misalnya kita ingat dulu naik kendaraan umum, Mm-mm. tuku di mana aja gitu kan, sering kali ya. Apakah kita harus nangkepin supirnya gitu? Supirnya susah juga kalau ditangkepin, tapi Nah, penumpangnya memang ada. Nah kan jadi dua-duanya mesti harus ada kerjasama supply and demand-nya. oke, itu kan tadi melihat di kebutuhan, tapi kalau untuk pasarnya sendiri apakah akan terus bisa dibentuk nih, Pak Gema? Bisa, pasarnya sih bisa. Gitu. Memang memang pasarnya akan tetap selalu ada pada dasarnya dan itu manusiawi ya. Semua orang pada dasarnya ingin cepat kaya dan itu juga ditunjang dengan adanya COVID ini sebenarnya. Ah, oke. Jadi kondisi juga mempengaruhi lah ya ke kebiasaan Betul. di tengah masyarakat gitu. Oke, lalu Pak Gema, ini kan di media sosial juga ramai nih tentang yang namanya afiliator binary option. Itu bisa dijelaskan ya sih Pak Gema, apa itu afiliator? Afiliator itu orang yang bekerja untuk menawarkan binary option. Jadi sebenarnya mereka Oke. kayak sales online-nya lah gitu. Mm-mm. Ya sah-sah aja sebenarnya kalau mau jadi affiliator. Ada yang merasa bahwa dibayar 70% ya itu kan income-nya gitu ya. Mm-mm. Tapi yang menurut saya dari awal saya selalu bilang bahwa affiliator ini memiliki tanggung jawab moral yang besar sekali. Oke. Jadi apalagi mereka memamerkan hartanya, terus memancing orang supaya bisa dapat harta harus melalui jejak mereka, mengikuti jejak mereka melalui binary option. Ketika mereka mengajak orang ke binary option, Mm-mm. terus kemudian mereka tidak sadar atau mungkin mereka sadar tapi mereka tidak peduli bahwa orang-orang yang masuk binary option itu pada akhirnya akan dijegal dan kemudian akan hancur berantakan, tapi mereka dengan sengaja diduga tetap memasarkan. Nah, ini Oke. yang jahat gitu. Kalau Mm-mm. praktek menjadi introducing broker, affiliator atau sales online itu biasa wajar-wajar aja gitu, nggak ada masalah. Tetapi mereka tahu nggak bahwa apa yang mereka jual itu akan mengakibatkan malapetaka buat orang lain. Gitu. Itu yang menjadi Oke. masalah kan sebenarnya sekarang ini. Oke. Jadi bebannya ada di beban moral ya, gitu. Betul. Mm. Nah, Pak Gema, ini para afiliator ini sendiri tuh dibayar oleh perusahaan tertentu atau bagaimana ya? Jadi mereka mendapatkan profit sharing dari Mm-mm. perusahaan yang mereka tawarkan. Mm-mm. Gitu. Jadi bukan dibayar secara khusus kayak endorse gitu, bukan. Oh, oke. Ada Jadi beberapa, dari ada profit beberapa sharing yang ya? endorse gitu. Dari profit sharing, betul. Oke. Biasanya besarannya berapa sih Pak Gema profit sharing itu? Kalau kita lihat dari yang ada yang beredar yang waktu saya bikin konten awal mula itu ada yang mulai start from bisa dari 5% profit Oke. sharing sampai 70%. Tapi masalahnya 5% atau 70% itu yang tidak wajarnya adalah diambil dari kerugian klien gitu. Jadi total loss-nya yang diambil dari depositnya lah. Dari deposit klien itu dia rugi berapa, nah itu 70%-nya up to 70% untuk beberapa brand itu masuk ke tangan affiliator-nya. Oke, berarti itu juga bergantung kepada kesepakatan juga ya, Pak Gema? Ya, dari ini ya progresif lah mereka Mm-mm. ambilnya. Cuma ya memang yang tidak disadari oleh orang banyak pada saat itu kan sampai kasus ini meledak itu, Oke. oh ternyata diambil itu ketika
kliennya rugi gitu. Nah itu kan sama sebenarnya prakteknya kayak kasino ya. Mm-mm. Oke, nah kasus binary option sendiri ini kan sudah memakan banyak korban ya. Pak Gema tadi juga sudah menyampaikan nih, itu ada tips dan saran nggak sih Pak Gema untuk masyarakat, terutama para generasi muda ya, ini penonton setia dari Good Talk ini, agar tidak tergiur lah dengan binary option atau hal-hal lain yang merugikan. Gimana Ya, Pak Gema? financial market itu real dan itu bisa bikin kamu kaya raya. Sudah terbukti ada George Soros, Warren Buffett, Jesse Livermore, ya beberapa dari mereka ya mungkin ada yang gagal juga itu. Tapi yang kita pelajari dari mereka, even Warren Buffett bilang good investment is a boring gitu. Jadi nggak ada satu hal yang mengatakan bahwa hari ini itu bisa untung besar, langsung pasti dijamin pasti. Nah kalau misalnya ada investment tanpa resiko tuh ada loh. Itu yang namanya Oke. risk free rate investment, yaitu surat utang negara bond itu. Tapi kalau misalnya udah dijamin nggak usah ngapa-ngapain, pakai robot aja atau ikut ini aja 1% sehari udah pasti. Nah itu udah jelas-jelas investasi yang tidak sewajarnya gitu. Nah suatu hal yang tidak wajar itu perlu Oke. kita waspadai. Suatu hal yang manis-manis banget kayaknya di depan itu perlu kita waspadai. Jadi memang konstruksi dari cara berpikir teman-teman mahasiswa juga atau karena generasi milenial ini harus diperbaiki gitu. Jadi jangan Anda melihat satu hal itu cuma dari satu sisi, tapi secara komprehensif dan kemudian harus cari pembanding dari sisi internasional. Oke, karena juga sebenarnya sudah banyak juga ya artikel di sosial media itu yang membahas mengenai ini, dan nggak ada salahnya juga untuk kita ngecek dulu mana yang benar dan mana Ya, yang sudah sepatutnya kita betul. pilih. Betul banget ya. Jadi nggak ada cara instan, semuanya harus melalui proses. Jangan biasakan hidup itu mau instan gitu. Oke, nah Pak Gema ini saya kembali lagi nih ke afiliator tadi ya. Itu para afiliator ini jika terbukti mempromosikan yang salah, apakah ada hukum yang berlaku untuk mereka gitu sih Pak Gema? Ya, sebenarnya hukum pastinya nggak ada sih, Oke. kecuali hukumnya dikonek-konekin gitu ya. Mm-mm. Jadi ini juga pelajaran buat pemerintah Mm-mm. bahwa eh, kecepatan daripada akselerasi digital investment ini memang harus diimbangi dengan hukum gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang jadi masalah tuh gini, Anda menjual rokok nih misalnya, saya Mm-mm. selalu berkata begitu. Kira-kira menjual rokok itu kan udah jelas tuh, bisa kanker, bisa gangguan kehamilan dan seterusnya Oke, kan. ya, Nah, tapi Anda menjual rokok itu salah nggak kira-kira? tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena itu hak pengusaha juga untuk menjual rokok. Iya, lantas menjadi afiliator binary option kenapa salah? Tidak salah asal moralnya harus dijaga untuk mengkomunikasikan Oke, segala sesuatu yang baik. iya betul. Basically adalah waktu kita jual rokok, rokok itu pun dipaksa tulis tempelan stiker ya. Oke. Rokok menyebabkan gangguan kehamilan lah, kanker segala macam. Nah, Mm-mm. tapi afiliator binary option ini kayak seakan-akan rokok itu dijual ini loh, rokoknya adalah vitamin yang akan bikin kamu makin sehat. Nah itu salahnya di situ. Sehingga hal-hal kayak begini kalau misalnya ditemukan Oke. produknya sendiri itu mengandung kecurangan atau mengandung unsur penipuan dan kita terus menjual itu, nah kita kena. Apalagi sekarang Mm-mm. pada saat kemarin kan kita berkomunikasi juga sama Satgas Waspada Investasi, sama para penegak hukum. Kalau mau melarang orang menjual binary option, Anda harus membuat dulu bahwa binary option ini adalah produk yang dilarang untuk dijual. Akhirnya Oke. kan Baris menetapkan ini sebagai produk perjudian. Nah, ketika sudah ditetapkan ini produk perjudian dan Anda menjual barang itu, maka Anda akan kena KUHP 303 gitu. Karena memang underlying-nya adalah ini secara hukum sudah barang haram untuk dijual gitu. Oke. Tapi kalau tidak ditegaskan di situ ya mau bagaimana melarang orang menjual kan? Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Gema, mungkin ada masukan untuk pemerintah nih menanggapi hal yang sebelumnya dijelaskan. Karena melihat juga payung hukumnya masih kabur begitu ya? Ya, gandenglah praktisi-praktisi Oke. yang bisa memberikan edukasi. Karena pemerintah pun tidak punya cukup tim untuk Mm-mm. mengedukasi seiring dengan meledaknya gairah investasi. Sebenarnya gairah investasi ini Oke. bagus. Terus influencer itu kan juga punya masa, itu bagus. Tinggal kita arahkan, kita susun yang baik, dan pemerintah harus punya praktisi dari masyarakat gitu yang memang Oke. menggandeng sebagai rekanan untuk terus serta-merta mengedukasi dan lihat yang punya kompetensi, jangan semuanya mentang-mentang punya follower lalu jadi rekanan pemerintah. Ini repot, nanti malah malah
bumerang nanti jadinya. Gitu. Oke, jadi pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sendiri dan stakeholders juga tentunya ya, Pak Gemma, Betul. untuk membuat kebijakan yang baik gitu diterapkan di Indonesia. Betul sekali itu. Oke. Kalau seperti itu, kita sudah ada di penghujung acara nih, Pak Gemma. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, sudah berbincang mengenai. Iya. Juga. Iya. Terima kasih Pak Gemma atas waktunya. Mungkin di lain kali kita bisa ngobrol lagi. Pasti. Iya. Thank you. Thank you. Oke, Smart Viewers, terima kasih telah menonton Good Talk. Bye-bye.